Hai, ketemu dengan Bram Sianto. Kita sekarang di nomor 26, observasi nomor 26. Masih exegetical and introductory talk. Jadi percakapan ngalor ngidul mengantar untuk observasi kitab Musa. Di nomor-nomor sebelumnya kita mengobservasi kitab Perjanjian Baru. Dari sini ke depan kita mengobservasi kitab Moses. Di nomor 26 ini saya akan bagikan kepada Anda sebuah kisah diskusi yang nyata saya alami sebagai ilustrasi untuk memahami dan mengenali doktrin juru roti. Allah mengajar sendiri kepada kita melalui doktrin juru minum dan juru roti bahwa doktrin keselamatan tidak boleh ditambah, dikurangi. Tidak boleh ditafsirkan selain yang ditentukan oleh Allah sendiri. Tetapi apakah kita sudah mematuhi itu? Marilah kita lihat ilustrasi ini. Ilustrasi pertama. Saya teringat pernah berdiskusi dengan seorang pengajar doktrin Allah Tritunggal. Dia dari gereja, katakanlah gereja XX. Ceritanya nih, satu waktu di Facebook ini, sekitar 7 tahun yang lalu. Pengajar itu bikin status, bunyinya begini. Doktrin manunggal dari gereja kami itu menjamin keselamatan jemaat. Doktrin manunggal ya. Manunggal. Jadi saya ajukan pertanyaan, apa sih maksud manunggal? Dijawab sama dia, tidak cukup hanya iman kepada Yesus, tapi harus disertai perbuatan. Saya tanya lagi, perbuatan seperti apa? Dia jawab, ikuti tradisi ibadah para rasul dan mengakui iman rasuli. Apa tradisinya? Tradisi pengakuan iman rasuli itu adalah ini dia. Anda sudah tahu kan? Mengakui Bapa sebagai satu pribadi tertinggi, mengakui anaknya Bapa, dan mengakui Roh Kudus sebagai pribadi yang ketiga. Ini tiga ini harus kita akui. Allah itu harus tiga, nggak boleh satu. Saya komentari dua komentar. Saya bilang, yang pertama simpel aja. Rasul mana yang mengajar demikian? Karena kan saya tahu ini bukan pribadi ini. Dijawabnya, semua rasul mengajar demikian. Saya balas kepada dia, saya sudah baca surat para rasul, tidak melihat mereka berkata apapun tentang Tritunggal. Tapi melihat mereka berkata bahwa dasar keselamatan hanya perlu iman dalam darah Yesus. Nah itu, di situ muncul doktrin juru minum ya. Saya lihat mereka mengaku dengan lidah menjadikan Yesus sebagai Allah dalam konsili kecil di sebuah ruangan. Dihadiri Yesus. Itu Yohanes 20 ayat 28. Anda boleh cek ayatnya. Di situ dalam ruangan itu semua murid berkumpul 12 bersama Yesus. Mereka mengaku Yesus Allah. Saya sebut juga Rasul Paul mengaku
Dengan lidahnya dia mengaku bahwa di kolong langit ini, kata dia, tidak ada nama lain selain nama Yesus yang olehnya kita diselamatkan. KPR 4 ayat 12. Saya lanjutkan kepada dia, mengenai ibadah itu pasti perlu. Kebaktian itu harus, tapi mengikuti tradisi Yahudi atau tradisi pengakuan iman kepada Allah Tritunggal yang kata Anda itu adalah buatan para rasul, itu tidak perlu. Karena di dalam Alkitab, para rasul tidak menulis pengakuan iman kepada tiga Allah. Mereka mengaku Yesus sebagai Allah. Saya katakan begitu. Dia jawab, jadi asal beriman kepada Yesus saja cukup. Hahaha gitu. Dia meledek. Terus ditambahkan nama dia. Kalau kamu mau selamat, kamu harus mengikuti rumusan kemanunggalan ini. Dia ucapkan lagi rumusan kemanunggalan itu. Manunggal dia. Bersahadat, iman rasuli, 1. Ya. Bersahadat. 2. Prosesi ibadahnya mengikuti ibadah para rasul. Terus ditambahkan sama dia, di gereja kami tradisi para rasul dijaga, lestari, dilestarikan, belum berubah tata cara ibadahnya dari dulu sampai sekarang. Itu klaimnya. Tambah lagi, percaya bahwa Bunda Maria penting dalam rangka terkabulnya doa. Juga percaya perantaran arwah dari figur-figur suci itu adalah mata rantai pengharapan dan keselamatan kepada Allah Tritunggal. Itu rumus manunggal. Itu menjamin keselamatan. Saya ajukan pertanyaan kecil lagi kepada dia. Tradisi rasul mana yang dilestarikan di gereja Anda? Nih, tradisi ya. Dia jawab, tradisi yang dimulai oleh Rasul Petrus. Dia pendiri gereja. Dia pendiri gereja. Bendera gereja dia katanya. Gereja kami beribadah mengikuti tradisi yang dibuat Petrus. Tradisi ya. Saya balas dia. Di Alkitab, Bapak yang terhormat, saya katakan kepada dia, tertulis Rasul Petrus membaptis orang dalam nama Yesus semata. Jadi apakah di gereja Anda mengikuti dan melestarikan itu? Apakah di gereja Anda jemaat dibaptis hanya dalam nama Yesus? Mendapat pertanyaan itu, dia gelagapan. Karena saya tahu itu, maka saya sosor. Saya bilang, straight to the point, saya bilang. Sekalipun Anda cerita bahwa setiap potong batu bata yang nempel di gedung gereja Santo Petrus itu disusun tangan Petrus sendiri, satu demi satu. Sampai tangan Petrus lecet, luka-luka. Dan ceritamu yang demikian itu membuat jemaat sampai terharu. Saya bilang kepada dia, tapi jika kamu tidak mengikuti cara baptis yang dilakukan Petrus, maka ketahuan, Pak. Sebenarnya ceritamu itu cerita tukang catut. Berselang beberapa waktu kemudian, dia berikan sebuah ayat kepada saya untuk diperiksa. Ini. Saya bacakan ayatnya ya. Dia kutip ayat ini. Mungkin ada yang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Maka aku, Yakobus, akan menjawab dia. Tunjukkanlah padaku imanmu tanpa perbuatan. Maka aku, Yakobus, akan tunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku.
Titik sampai di sini ya. Engkau percaya ada satu Allah saja? Oke, itu betul. Allah memang cuma satu saja. Setan pun percaya akan hal itu. Tapi hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman kosong? Yakobus 2 ayat 12. Nah, dari ayat ini timbullah doktrin manunggal itu. Ya, tradisi ibadah. Tradisi ibadah plus iman rasuli. Inilah rumus selamat. Jadi harus melakukan tradisi ibadah yang sesuai seperti yang dijalankan gereja mereka, dan harus mengaku pada iman rasuli kepada tiga Allah, barulah bisa selamat. Kemudian dia berkata ya, setelah menunjukkan ini, dia dengan yakin berkata, ini Yakobus berkata tidak cukup dengan iman saja. Terus dia katakan, jadi jika kamu berpikir bahwa orang bisa selamat hanya oleh iman, yang disebut Paulus di Galatia 3 ayat 11 dan Efesus 2 ayat 8, itu keliru. Paulus itu penipu. Galatia ya, Anda baca tuh 3:11. Baru Efesus 2 ayat 8. Saksi Yahova, sekte-sekte Yahudi suka sekali menyebut Paulus itu penipu. Tapi lucunya ayat-ayat tertentu yang dia suka digunakannya untuk mengatakan bahwa ajaran kamu salah. Ini Paulus berkata begitu. Jadi ada inkonsistensi dalam sejumlah orang dalam memahami ayat-ayatnya Paul. Saudara sekalian, ucapan Yakobus yang harus disertai perbuatan itu memang sudah bikin banyak orang menafsir-nafsir bahwa keselamatan itu harus melakukan sejumlah ritual ibadah agar selamat. Jadi keselamatan itu diartikan sebagai sesuatu yang diusahakan lewat cara begini begitu. Saya mau kasih dulu sebuah ilustrasi ya. Tapi sebelum saya kasih ilustrasinya, kita garis bawahi dulu ya. Kita garis bawahi dulu di sini. Katakan sama dia apa? Apa kata Paulus? Apa kata Yakobus? Kata Yakobus, Allah itu satu saja. Setan pun ngaku Allah itu satu. Ya, Allah itu satu, bukan tiga. Jadi saya tanya juga itu sih. Gini kan soalnya. Kata Yakobus, Allah cuma satu. Jadi bagaimana ini tiga? Dia bilang, ya Allah itu memang satu. Oke, yang satu itu siapa? Nah, waktu saya tanya dia, yang satu itu siapa? Langsung ditutup, berakhir diskusinya. Saudara sekalian, dilihat dari apa yang diajarkan Musa,
Ya, yang diajarkan oleh guru dari gereja XX tadi itu sebenarnya sama dengan iman juru roti. Itulah pengajaran 3 bakul roti. Sebenarnya sih tradisi tidak diperhitungkan, tapi yang benar-benar diperhitungkan adalah mengaku Yesus dan darahnya sebagai satu-satunya cara untuk selamat. Itulah yang diperhitungkan. Jadi kembali ke topik nih. Kenapa Yakobus berkata keselamatan ialah hasil dari perbuatan? Padahal Paul berkata bukan dari perbuatan. Siapa yang salah di antara kedua ini? Penipu gak Paul? Saya bawakan ayat yang disebutkan tadi. Tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Itu sudah pasti. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman saja. Ini Galatia 3 ayat 11. Paul yang ngomong. Dia juga mengatakan hal yang sama di tempat lain ketika dia mengajar di Efesus. Dia bilang begini, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil perbuatan nih, ya, perbuatan loh, bukan hasil perbuatan, tapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Jadi wajar kalau orang bilang si Paul ini penipu. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya si Yakobus dan Paulus itu sependapat. Mereka sependapat. Anda akan melihat sebentar lagi bahwa mereka sependapat. Kata-katanya berbeda tapi diksinya sama. Tapi gereja XX itu tidak sadar. Dia tidak sadar kehadiran pesan tersandi atau coded message atau bahasa roh dalam bahasanya si Yakobus. Ini bahasa roh ini si Yakobus nih. Ini coded message nih. Ini saja sudah menunjukkan coded nih. Dia sedang mengatakan ini terselip satu kata. Setan pun tahu Allah satu. Jadi kalau Anda bilang Allah itu 3, Anda udah kalah pengetahuan dengan setan. Dan kalau Anda bilang Allah itu 1, siapa Allahnya kalau begitu? Di situ perbedaannya. Oke, mari kita lihat. Bagaimana memahami ini? Oh ya, pasti ada penjelasan Yakobus. Kita jangan tafsirkan ini dengan pengetahuan kita. Kita harus cari. Tentu Yakobus menjelaskan maksudnya. Di dalam kitab Yakobus itu pasti kita temukan, tapi mereka coded ya. Nah, ini supaya Anda mengerti coded message atau encrypted messages. Anda harus sadar bahwa bahasa-bahasa mereka itu terselubung, pesan-pesan mereka diselubungi, terselubung. Ini saya bawakan kepada Anda solusinya. Contoh yang dipakai sama Yakobus untuk menjelaskan perbuatan itu ada di Yakobus 2 ayat 25. Ini dia bawahnya. Dia bilang, begitu juga Rahab pelacur itu dibenarkan oleh perbuatannya saat menyembunyikan orang-orang itu dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos. Yakobus 2 ayat 25. Ini contoh perbuatannya. Ya tentu aneh ya, kok perbuatannya itu perbuatan apa sih ini gitu. Tapi saya, supaya Anda memahami, saya mau baca ini kepada Anda ulang dengan baik ya. Maksud dia begini. Ya, di antara kita kan memang ada yang berpendapat iman lebih penting daripada perbuatan. Ada yang bilang perbuatan lebih penting daripada iman. Ya, macam-macam lah.
Tapi kita nggak berdebat di situ, kita belajar dari sini aja. Maka aku, Yakobus, akan menjawab kepada dia, oke, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan akan kutunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Gitu, Mas. Nah, ternyata ketika dia bicara mengenai perbuatan yang dia contohkan adalah begitu juga Rahab, pelacur itu dibenarkan oleh perbuatannya, menyembunyikan orang tuh dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos. Ada kan tahu cerita tentang Rahab kan? Anda boleh baca tuh. Dulu pikiran saya melayang-layang ya, kenapa ini si Yakobus pilih Rahab nih? Kenapa ya pelacur lagi? Si Rahab kan kita tahu pelacur dia. Kalau si Yakobus perlu contoh perbuatan wanita yang layak ditiru, maksud saya, pikiran saya melayang-layang itu, kenapa dia nggak pilih Abigail? Di Alkitab kan ada Abigail, bukan pelacur. Atau Marta yang di Betseda itu. Kan sejaman mereka. Yang meminyaki kaki Yesus loh. Itu kan si Yakobus dengan si Marta itu kan sejaman mereka. Hidup sejaman di era yang sama dengan Yesus. Ini si Marta kan hebat dia. Tidak segan dia membelanjakan uang beli minyak narwastu. Dia olesinya kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Dan dia bukan pelacur. Saya tuh bingung di situ. Oke lah, kalau dia perlu contoh yang agak lacur-lacur misalnya, kenapa dia tidak pilih wanita Samaria yang timba air gitu. Yang sejaman dia lah misalnya. Atau Maria tuh, pelacur yang diselamatkan Yesus dari dirajam tuh. Tapi ini Rahab kan di kitab Musa dia. Aneh kan? Terlebih lagi karena Rahab ini bukan wanita Yahudi dia. Dia ini kan wanita yang mewakili bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Aneh. Saya bacakan kepada Anda sebentar ya ayatnya, supaya Anda tahu. Buat pendengar saya yang bukan beragama Kristen, ini saya bacakan kepada Anda. Diam-diam, Yosua Nun melepas 2 pengintai dari Sitim, katanya. Pergi kalian, amat-amati itu kota Yeriko. Maka pergilah 2 pengintai itu, dan sampai di rumah seorang perempuan sundal bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukan oranglah kepada Raja Yeriko, ada orang Israel datang ke sini menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang ke Rahab. Mereka bilang, bawa itu keluar, bawa sini. Tapi Rahab membalas mereka disembunyikan tuh 2 orang, katanya. Memang orang-orang itu datang ke rumahku, tapi aku tidak tahu dari mana mereka datang. Ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam tuh orang-orang itu udah keluar, aku nggak tahu kemana pergi. Kejarlah mereka, tentu kamu dapat menyusul mereka. Padahal sebenarnya perempuan itu telah menyuruh 2 orang Israel itu naik ke atas soto rumah, sembunyi di sana di bawah timbunan batang jerami yang ditebar dengan di atasnya dikasih timbunan jerami ya, sembunyi mereka. Jadi pergilah orang-orang Raja Yeriko itu ke arah sungai, ke tempat-tempat penyeberangan. Mereka menutup pintu gerbang. Tapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah Rahab menemui mereka di soto. Dia berkata kepada 2 orang Israel yang sembunyi di soto rumahnya itu, "Hei, aku tahu YHWH telah memberi negeri ini kepada kamu." Maksudnya, aku tahu negeri ini sudah diserahkan oleh YHWH kepada kamu.
Dan kengerian terhadap kamu sebenarnya sudah menghinggapi kamu. Kenapa? Karena penduduk negeri ini sudah gemetar menghadapi kamu karena mendengar YHWH mengeringkan laut Taberu dan mendengar apa yang Allah mau lakukan terhadap Raja Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni Sihon dan Oge. Kamu sudah tumpas mereka kan? Jadi ketika kami dengar itu, kami sudah takut sebetulnya, sudah tawar hati. Jadi semangat kami menghadapi kamu sudah jatuh. Sebab YHWH, Allah kalian itu, ialah Allah yang di langit di atas dan yang di bumi di bawah. Ini juga sebagai sandi loh Bapak-Bapak. Allah yang di atas yang tidak terlihat itu adalah juga yang di bumi yang di bawah. Ini Yesus nih. Tapi kita nggak berbicara ini dulu ya. Jadi maka sekarang bersumpahlah demi YHWH bahwa karena aku telah ramah kepadamu, maka kamu pun akan berlaku ramah terhadapku dan keluargaku. Maka berilah kepadaku satu tanda yang dapat dipercaya. Tanda kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudaraku laki-laki yang perempuan, dan mereka-mereka yang ada di bawahku. Kamu akan selamatkan nyawa kami dari maut. Lalu kedua orang Israel itu menjawab Rahab, katanya, ya, nyawa kamilah jaminan bagimu. Asal jangan kamu kabarkan kepada Raja Yeriko tentang kami di sini sekarang malam ini. Bila YHWH memberi negeri ini ke kami, kami akan tunjukkan kasih setia kepadamu. Ini ada di Yosua 2 ayat 1 sampai 14. Ya. Sekarang kita analisa. Kita harus lakukan dekripsi terhadap ayat itu. Karena ini coded message itu. Pesan tersandi. Jadi harus didekripsi. Belajar kitab Musa itu asik. Anda akan kenal Allah sejati jadinya. Pertama kita tahu ya, nih dikatakan di sini Rahab itu pelacur. Dia penduduk Yeriko nih, si Rahab ini. Apalagi dari perikop yang kita baca tadi, dia bilang dua mata-mata masuk Yeriko. Ini masuk Yeriko ya, sembunyi. Di rumahnya dia. Nyamar. Dua mata-mata ini nyamar. Masuk ke rumah dia, sembunyi di sana. Kayak orang bertamu ke rumah bordil gitulah. Apalagi yang ketiga, kehadiran mereka diketahui. Ya, kalau sudah diketahui tentu mau ditangkap tuh mereka, sudah mau ditangkap. Apalagi dikatakan di dalam perikop itu Rahab percaya kepada YHWH. Allah Israel. Kenapa? Ya karena sudah kedengaran kabar perjalanan mereka mengeringkan laut, mengalahkan raja-raja sepanjang perjalanan mereka. Raja Amori sudah ditumpas, Raja Amalek sudah ditumpas. Itu bikin mereka takut. Dan Rahab pun percaya bahwa Yeriko pun jika memang diinginkan pasti ditumpas. Apalagi yang kelima, bikin perjanjian
Jadi Rahab dan dua Israel itu bikin perjanjian. Rahab bilang, kalau saya tolong kamu, ya, kamu tolong saya selamat ya. Saya tolong kamu selamat dari dibunuh Raja Yeriko. Kamu tolong saya nih selamat nanti dari Israel, dari dibunuh Israel. Itu perjanjiannya. 6, apalagi? Ini ada lagi satu lagi. Mata-mata Israel selamat. Ada lagi? Ya, ada. Ini dia terakhir. Rahab selamat. Jadi akhirnya kan Yeriko dikalahkan sama Israel. Tumpas mereka, lalu kemudian Rahab selamat. Nah, dari deskripsi ini, apa artinya ini, saudara? Apa yang Anda lihat dari sini? Kalau saya sih melihatnya, itu sama dengan mengatakan keselamatan ialah soal iman. Iman timbul di dalam hati Rahab. Jadi Rahab itu selamat karena iman kepada Yahweh Allah Israel. Rahab menolong dua pengintai selamat, maka Rahab pun selamat. Supaya Anda memahami ini, saya kasih tambahan ya. Situasi kita sebenarnya ya sudah dijelaskan oleh Yesus lewat perumpamaan di Matius 8 ayat 18. Nih, di Matius 18. Di situ ada cerita dari Yesus. Dia mengajar nih, kan Yesus nggak pakai perumpamaan. Perumpamaan apa yang dikatakan di sana? Dia bilang begini. Ada debitur ditagih tapi tidak mampu bayar, ditagih sama tuannya. Seorang pengutang ditagih sama tuannya tapi nggak mampu bayar. Katakanlah dia debitur. Lalu debitur itu memohon kepada tuan yang menagih, tolong ampuni aku. Tuan itu bersedia memberikan pengampunan kepada debitur yang tidak mampu bayar itu, dibebasin dia. Cerita di sini ya. Di sisi lain ternyata si debitur itu yang dibebaskan itu, dia punya piutang juga. Punya receivable dia. Kepada siapa? Kepada orang lain. Jadi ada orang yang berutang kepada dia. Tapi orang itu tidak mampu bayar. Nah, orang yang tidak mampu bayar ini mau dibunuh sama dia. Maka kelakuan dia itu dilaporkanlah ke tuan yang membebaskan dia. Maka dia dihukum. Kalau kita lihat perumpamaan itu, bahasa perumpamaan adalah bahasa yang tidak bisa dipahami orang secara mudah gitu loh. Karena itu lapis kedua dari bahasa Alkitab. Lapis ketiga nanti sandi. Sandi itu pun bermacam-macam. Ada kode, ada angka. Lapis keempat lain lagi. Jadi sebenarnya itu ada kayak 7 lapis. Tapi secara umum katakanlah 4 lapis gitu loh. Di lapis kedua memahami perumpamaan itu susah. Karena perumpamaan itu nanti juga kaitannya dengan nubuat-nubuat lagi. Jadi bahasa Alkitab itu memang berlapis-lapis. Itu sebabnya saya katakan Alkitab itu esetoris. Alkemi. Orang yang nggak cerdas nggak akan bisa nangkap isi Alkitab. Baca bisa, semua bisa baca buku. Asal nggak buta huruf tentu bisa. Tapi untuk memahami isinya butuh kecerdasan. Terutama ternyata nggak cukup kecerdasan, ternyata syarat utamanya harus menerima Yesus dulu, mengaku Yesus sebagai roh. Kesimpulannya dari cerita ini dan ini, sama dengan mengatakan kita ini sebenarnya diselamatkan oleh iman dalam Yesus. Karena kita ini kan orang yang berutang kan kepada Allah. Kita dibebasin dosa kita sama Yesus. Berarti kita berutang itu sebenarnya kepada Yesus.
Jadi karena kita sudah diselamatkan, dibebaskan oleh Yesus, maka kita harus beritakan Injil keselamatan agar orang lain selamat. Kayak si Rahab menolong orang selamat, dia diselamatkan, kita juga harus tolong orang selamat agar kita diselamatkan. Jadi kesimpulannya keselamatan itu memang hanya dalam iman kan, hanya oleh iman kepada Yesus dan darahnya. Dan tentu perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan mau membawa orang kepada Yesus supaya juga selamat. Jadi perbuatannya itu yang utama. Menolong orang, nyawa ganti nyawa. Kita selamat, maka bawa orang selamat. Perbuatan membawa orang itulah yang harus kita lakukan. Dan Injil keselamatan itu hanya ada dalam Yesus, bukan dalam Allah. Karena Allah nggak menyelamatkan. Allah itu menghukum. Sebagai Allah, dia pasti menghakimi dan menghukum. Tapi sebagai Mesias, dia menolong kita, membantu kita, menyelamatkan kita dari hukuman. You must understand that, bro and sister. Sebagai Allah, dia pasti menghukum dan menghakimi. Sebagai Mesias, dia menyelamatkan kita dari hukuman yang dibuatnya sendiri sebagai Allah. Tapi pribadinya ini sama. Yesus yang dalam kehakikatannya adalah Allah dan tidak bisa merubah hukumnya. Dia harus datang sebagai seseorang, Mesias, yang menolong kita ini dari maut, dari hukuman itu. Jika tidak demikian, kita pasti mati semua ini. Kita ini di Adam pasti mati semua. Hukuman itu tidak akan pernah dicabut. Hukum itu kekal. Hukuman yang diberlakukan Allah sejak Taman Eden nggak akan pernah dicabut. Kita semua akan binasa di sini. Itu teologinya, itu filsafat ilahinya. Jadi kalau kita mau lolos dari kematian ini, ya, kita harus perlu seseorang yang menolong kita. Dan tidak ada jalan lain, yang memang hanya dia yang bisa menyelamatkan kita. Ketika dia turun, kenapa pilihan itu? Banyak orang yang tanya. Ya pilihannya karena memang dia nggak bisa rubah. Ini malaikat-malaikat semua kan pagi dia, iblis-iblis akan pagi dia. Apaan sih kamu? Kan pasti begitu. Dan Allah itu adil. Oke, saya nggak lagi mengkhotbahi Anda. Saya ingin hanya membukakan satu bagian saja yang penting. Dan saya lanjutkan satu lagi, karena Yakobus masih memberikan satu contoh, yaitu sandi perbuatan Abraham. Karena Abraham, dia bilang begini, supaya tidak cocok logi ya, kita harus uji berdasarkan perbuatan yang dia tulis lagi. Dia menuliskan sebuah lagi di sini. Masih di Yakobus lagi, supaya Anda mengerti bahwa Yakobus itu mengajar dengan sangat baik. Tapi kodit ya. Ini, doktrin Yakobus nih. Dia bilang begini. Bukankah Abraham, Bapak iman kita itu dibenarkan oleh perbuatan ketika mempersembahkan Ishak anaknya di mezbah? Oke, ini akan kita sambung. Nomor 26 ini berakhir di sini. Sampai ketemu lagi di nomor 27. Ikuti terus presentasi observasi Bram Sianto. Kita akan bicara ini dan membuktikan Yesus itu YHWH. Kan kita sudah bicara, kita harus buktikan bahwa YHWH itu adalah Yesus.
Ini YHWH itu adalah artinya Yesus ialah Bapa, Allah Bapa, Allah atau Bapa, sama itu. Kalau kita menyebutnya Allah, berarti dia sebagai hakim. Kalau kita sebut dia Bapa, dia adalah sumber dari segala awalnya. Kan Bapa itu sumber. Kalau Allah itu kan pencipta. Ini sama, dua kata yang sama. Oh ya, tentang pelacur. Tentang pelacur. Kenapa pakai pelacur? Itu juga nanti akan saya jelaskan di nomor berikutnya ya. Karena banyak yang tanya itu, kenapa Yesus pakai pelacur? Dan ketika Yesus misalnya menyelamatkan pelacur itu juga ditanya, kenapa tuh menulis di tanah? Apa yang ditulis di tanah itu coded message enggak? Ya, itu coded message, itu encrypted. Kita bisa tahu apa yang dituliskannya, karena sudah dituliskan di tempat lain. Di Alkitab ada jawabannya. Ya, itu satu sesi yang berbeda ya. Next, itu tunggu giliran. Please like and share supaya banyak orang belajar. Keputusan ada di tangan Anda, tapi jangan diam. Please learn, studi. Karena studi itu Yesus yang suruh. Rasul-rasul suruh kita uji doktrin. Yesus juga suruh uji. Jadi jangan lupa. Please uji. Dan kita masih akan banyak materi yang akan ada temui yang ilmiah dan juga sangat mendalam. Sampai ketemu lagi.